Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya terkuak. Bagus Kahvi kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, hanya soal waktu. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, percaya bahwa Bagus Kahvi akan mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Saya harap Bagus Kahvi terus berkembang, ucap Rahmat Darmawan. Saya yakin kalau dia membuktikan kualitasnya, kalau dipanggil tim nasional tinggal tunggu waktu saja, kata Rahmat Darmawan. Kini Bagus Kahvi sudah tampil membela Barito Putra sebanyak 14 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024 dengan waktu bermain selama 728 menit. Diakui Rahmat Darmawan memainkan Bagus Kahvi bukan semata karena faktor regulasi U23. Menurut Rahmat Darmawan, pemain berusia 21 tahun tersebut memang pantas dimainkan sejak menit awal. Untuk diketahui, klub Liga 1 2023 hingga 2024 wajib memainkan satu pemain U23 sebagai starter selama minimal 45 menit. Penampilan Bagus Kahvi setelah dia beberapa tahun di Eropa lebih banyak tidak bermain, tutur mantan pelatih Rans itu. Tentu ruang dia untuk saya beri kesempatan sangat terbuka. Karena kebetulan ini regulasi U23 sangat membantu, sehingga kesempatan itu terbuka lebar karena usia dia masih di bawah 23. Dan bukan karena dia U23, tapi memang kemampuannya layak dia menjadi starter. Saya pikir ini usia yang muda, ujar Rahmat Darmawan. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Sejatinya kontrak Shin bersama timnas Indonesia kan berakhir pada penghujung Desember 2023. Akan tetapi arsitek berusia 53 tahun itu ditugaskan untuk memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Itu artinya kontrak Shin diperpanjang selama kurang lebih hingga 2 bulan. Namun baru-baru ini Erick buka suara terkait kepastian masa depan sang pelatih. Awalnya Erick ditanya soal apakah hasil timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan mempengaruhi nasib Shin. Ia menjawab PSSI memiliki komitmen terkait kontrak pelatih hingga Juni 2024. Coach Shin kita punya komitmen sampai Juni 2024, ungkap Erick. Namun lanjut Erick, pihaknya akan memutuskan kepastian masa depan Shin setelah sang pelatih menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Jadi penilaian saya untuk Coach Shin itu nanti di Qatar Piala Asia 2023. Yang senior timnas Indonesia, jelas Erick. Alhamdulillah ya guys. Sudah disimpulkan kontrak STY resmi diperpanjang hingga tahun depan. Bisa bikin semuanya kaget. Pengakuan sangat konyol bos Borneo usai Shin Tae-yong gak panggil Lillipali ke timnas Indonesia. Di sisi penyerang sosok Stefano Lillipali tak dipanggil ke timnas Indonesia, pemain senior ini terpinggirkan walaupun performa di klub konsisten moncer. Bos Borneo Football Club Nabil Hussein bahkan sampai berkomentar atas keputusan Shin Tae-yong. Stefano Lillipali, sosok pemain berusia 33 tahun itu sedang impresif bersama Borneo Football Club di Liga 1. Sejauh ini Lillipali telah mencatatkan 6 assist di mana torehan itu hanya kalah dari satu pemain Alexis Mesidoro di Persis Solo. Dengan tidak dipanggilnya pemain berusia 33 ini membuat bos Borneo Football Club Nabil Hussein angkat bicara.
Ia tak segan menyentil Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Gimana ya mau bicara tapi pelatih itu memang unik. Kurang bisa menilai kontribusi pemain, kecuali netizen bicara baru dia agak panik mungkin. Canda coach, tulis Nabil di akun X sebelumnya Twitter menanggapi sebuah unggahan. Timnas Indonesia U23 1 pot dengan Malaysia berpeluang masuk grup neraka di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 masuk pot 4 untuk undian grup Piala Asia U23 2024. Ini berarti bahwa mereka berisiko masuk ke dalam grup yang sulit dalam turnamen tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah mereka tidak akan berada dalam grup yang sama dengan timnas Malaysia U23 karena keduanya berada dalam pot yang sama. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 15 April 2024 di Qatar dengan undian grup dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia U23 berada dalam pot 4 bersama dengan Cina dan Tajikistan, sementara pot 3 berisi Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pot 2 juga memiliki calon lawan yang kuat seperti Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak. Jika Timnas Indonesia U23 berakhir dalam grup bersama Korea Selatan atau Australia, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pot 1 memiliki tim seperti Jepang, tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Dalam hal ini, Uzbekistan mungkin menjadi lawan yang lebih ringan dari pot 1. Meskipun potensinya berada dalam grup berat, Timnas Indonesia U23 telah mencapai prestasi besar dengan lolos ke Piala Asia U23 yang merupakan pencapaian pertama bagi mereka dalam kompetisi ini. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan sepak bola muda di Indonesia dan mereka akan berusaha memberikan penampilan terbaik mereka dalam turnamen ini. Akhirnya doa publik terkabul juga. Erick Thohir memastikan timnas Indonesia keluar dari kompetisi AFF jika asal gini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa adanya desakan Indonesia keluar dari AFF. Usulan tersebut muncul usai timnas U23 Indonesia diperlakukan tidak adil oleh wasit di Piala AFF U23 2023 Thailand. Hingga saat ini, AFF belum mengeluarkan sikap atas aksi kurang terpuji yang disebut di atas itu. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik. Indonesia mundur dari AFF, ucap Erick Thohir. Di satu sisi Erick Thohir tengah mempertimbangkan timnas Indonesia untuk mengurangi tampil dalam ajang yang tidak masuk kalender FIFA. Wacana ini didasari guna menyikapi potensi bentroknya dengan jadwal kompetisi domestik, yang ujung-ujungnya menyangkut ketersediaan pemain. Di Piala AFF U23 2023, Shin Tae-yong kesulitan memanggil pemain karena masalah restu klub. Sebut saja Rizky Ridho dan Zaki Ashraf yang tidak dilepas oleh pelatihnya. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mesti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional, tutur Erick. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat. Ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, sambung Erick Thohir.